Yo guys, Pilkada serentak udah memasuki masa pendaftaran ini. Sekarang nih terakhir nih. Nah, banyak cerita dan kabar lucu sekaligus anti klimaks nih. Beneran. Nah, kali ini gue mau bahas yang anti klimaks dulu ya, oke? Baru nanti yang lucu. Nah, dalam panggung politik Indonesia yang selalu penuh kejutan nih, ada satu episode baru yang telah dimulai. Nah, kali ini ada tokoh utamanya, yaitu Anies Baswedan. Mantan gubernur petahana Jakarta yang digadang-gadang nih sama banyak orang yang dijagoin sebagai salah satu kandidat yang kuat guys. Untuk pemilihan cagup mendatang di Jakarta ini. Nah, namun harapan banyak pendukungnya nih untuk melihat Anies berlaga dan dicalonkan oleh Banteng, partai besar dengan basis massa yang kuat, nampaknya harus berakhir dengan anti klimaks guys. Politik, terutama dalam hal pencalonan pemimpin nih, selalu menjadi domain elit yang penuh dengan perhitungan. Banteng dengan sejarah panjangnya nih, tentu memiliki pertimbangan tertentu guys. Oke, sebelum memutuskan untuk tidak mengusung Anies yang memang bukan dari internal partai. Nah, Ibu Mega, sang ketua umum partai ini, sepertinya masih membawa trauma masa lalu. Dalam pidatonya nih, di hadapan para calon kepala daerah waktu itu, Ibu Mega kan menyinggung kan, iya kan? Soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung guys, soal calon kepala daerah yaitu Airin, yang seharusnya menjadi kader Banteng. Iya kan? Ingat nggak lo? Ayo Airin! Nah gitu. Nah, saya pusing karena maunya diusung PDI Perjuangan. Mau ikut PDI Perjuangan atau mau dompleng aja? Saya tidak mau lagi, kata beliau guys. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Beliau pengalaman dengan mantan kader terbaiknya, yaitu Mulyono, lalu Gibran, dan Bobi, iya kan? Membuat partai berlambang Banteng ini nih menjadi lebih sekarang berhati-hati dalam memilih calon pemimpin dari luar partai yang bukan kadernya. Karena kenyataannya nih, orang yang sudah punya KTA pun dan sudah ditempa dalam sekolah partai andalan nih dari si Banteng, ya lo lihat aja sekarang keluarga Mulyono, iya kan? Yang menurut para kader Banteng sendiri nih, mereka telah berkhianat. Bagi mereka, mungkin menjadi kader partai adalah syarat minimum. Dan itu pun jika bisa meyakinkan si Ibu Mega, sang Ibu Banteng. Oke? Nggak bisa dipungkiri guys, pasti ada resistensi juga dari senior-senior PDI Perjuangan dan orang-orang kepercayaan Ibu Mega. Mereka yang telah lama mengabdi di partai ini, wajar menurut gue merasa keberatan jika ada orang luar nih yang tiba-tiba nyalip. Oke, nyalip di tikungan. Nah, untuk mendapat kepercayaan mereka nih, seharusnya Anies harus mulai dari mengambil hati sang Ibu Banteng guys. Namun sayangnya nih, Anies kayaknya nih tampaknya nih juga ragu-ragu. Karena ia belum pernah nih menjadi petugas partai. Yang sebuah keharusan yang mungkin dianggap krusial oleh Banteng. Situasi deadlock seperti ini biasanya membutuhkan seorang icebreaker guys. Figur yang bisa dipercaya kedua belah pihak. Nah sayangnya nih, sosok semacam ini sepertinya kayaknya belum ada deh. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi Anies menurut gue. Nah,
ini mungkin bisa aja menjadi momentum untuk bertransformasi menjadi politisi sejati, bos. Sekarang gini aja deh, apa sih yang dicari oleh politisi? Iya kan? Pasti kekuasaan dong. Nah, dengan kekuasaan, seseorang dapat membuat kebijakan yang baik bagi masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Dengan kekuasaan, seseorang dapat membuat kebijakan yang dapat menyengsarakan bagi masyarakat luas. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ahok, dengan power, saya bisa kucurkan uang negara yang tidak mungkin tersedia secara private untuk pelayanan rakyat. Nah, dampaknya besar, bos, kekuasaan itu. Namun, untuk memperoleh kekuasaan, itu diperlukan kesepakatan dulu sama kompromi. Nah, andai Anies nih mau berkompromi, nah mungkin ia harus rela mengenakan seragam merah hitam. Bahkan mungkin bersumpah di depan makam Bung Karno. Tapi pertanyaannya nih timbul nih, sejauh mana ia siap berkompromi, guys? Iya kan? Nah, sementara itu, keputusan Banteng untuk mengusung Pramono Anung nih sebagai calon gubernur di sini, Jakarta, bisa dilihat juga sebagai upaya mencari titik temu dengan kubu keberlanjutannya Prabowo dan Jokowi. Kan Mas Pram terkenal sebagai jembatan untuk kemana aja. Dan ke kubu mana aja, termasuk ke kubu istana. Nah, beliau itu dijuluki The Golden Throat, atau si tenggorokan emas, guys. Nah, itu julukan dari Mas Pram tuh, udah dari dulu. Memang beliau terkenal menjadi jembatan, guys, bisa kepada semuanya. Baik ke Jokowi maupun ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Bahkan Mas Pram tidak ada hambatan menurut gua dengan ketua umum parpol manapun di sini. Ini sekarang kalau kita lihat ke belakang ya, pada waktu itu tuh Pak Prabowo pada waktu menjadi cawapresnya Ibu Mega, nah Mas Pram malah yang mendampingi Pak Prabowo kemana-mana. Nah tampaknya partai ini nih Banteng tidak akan terlalu mau berhadapan-hadapan dengan pemerintahan baru ke depannya. Nah, mungkin karena hubungan baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Keputusan untuk tidak mengusung Anies ini juga bisa kita lihat sebagai apa? Strategi untuk menjauh dari kontroversi. Ini kan kelihatan dong, terlihat juga dari beberapa partai yang awalnya mendukung dong, ya kan? Mendukung Anies. Udah deklarasi bahkan kan. Tapi mereka akhirnya lompat ke Kim Plus. Nah, mungkin mereka menilai, guys, bahwa mendukung Anies akan membawa risiko politik yang nggak sebanding dengan keuntungan nanti yang mereka dapatkan. Nah, iya kan? Kalau menurut kabar nih dari internal kader Banteng, salah satu pertimbangannya di internal mereka itu tidak mengusung Anies, yaitu agar suara Ahokers itu nggak terbelah, guys. Nah, karena pertimbangan inilah juga kenapa Ahok turut serta dalam pendaftaran waktu itu kan. Lo lihat kan? Pendaftaran pasangan Pram dan Rano dari PDI Perjuangan. Sekarang gini, dengan modal suara 14% dari Banteng, mereka kan mesti berpikir keras dong. Gimana nih caranya agar rakyat Jakarta bisa memilih mereka tanpa dibebankan lagi oleh ketidaksolidan di internal. Iya kan? Inilah waktunya membuktikan mesin partai si Banteng gemuk ini, guys. Iya kan? Nah, keren nih nanti nih. Politik adalah seni berkompromi. Entah siapa nih yang harus mengalah atau bergerak duluan. Yang penting adalah apakah ada tujuan bersama yang bisa diwujudkan. Bagi Anies, ini mungkin menjadi ujian untuk menjadi politisi sejati. Udah saatnya, Mas. Ente masuk parpol atau punya KTA lah salah satu parpol. Atau bikin parpol sendiri. Udah nggak bisa jadi free agent terus. Udah saatnya masuk klub yang sesuai hati dan perjuangannya. Jangan terkesan nih jika mau ikut bertanding terus pergi menuju lapangan nih.
baru nebeng kendaraan orang. Iya kan? Sungguh keliru jika kali ini nih dapat menganggap Banteng itu seperti angkot. Bagi PDI Perjuangan dengan memajukan internal kadernya, ini adalah keputusan strategis buat masa depan mereka. Dan bagi kita nih, orang awam yang duduk di kursi penonton, ini adalah babak baru guys. Dalam drama politik nih, yang nggak pernah membosankan. Oke, gua Singgi.